Dewan juri yang terhormat, media sosial merupakan suatu media untuk bersosialisasi satu sama lain yang dilakukan secara online. Kemudian, WhatsApp merupakan platform atau aplikasi pesan secara instan yang populer saat ini digunakan di seluruh dunia. Kemudian, terorisme merupakan serangan berencana dengan tujuan memberi ancaman terhadap suatu individu, sekelompok masyarakat, hingga ancaman terhadap negara. Kemudian, kedaulatan yang berasal dari kata daulat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna pertama yaitu kekuasaan dan makna yang kedua yaitu pemerintahan. Sedangkan kedaulatan itu sendiri kami maknai sebagai kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara, daerah, dan sebagainya. Dewan juri yang terhormat, negara Indonesia yang berpenduduk 160 juta jiwa, 56% dari total populasi tersebut merupakan pengguna media sosial secara aktif dengan rentang usia pengguna sekitar 16 hingga 64 tahun. Dan tiga aplikasi yang paling sering diakses adalah aplikasi YouTube, WhatsApp, dan juga Facebook. Di sini tentu Dewan juri yang terhormat dan juga audiens tahu bahwa aplikasi WhatsApp menduduki dua yang paling sering diakses oleh masyarakat Indonesia yang menjadi pengguna dalam media sosial, terutama WhatsApp. Kemudian kita tahu bahwa media sosial tentu memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya tentu bisa meningkatkan perekonomian negara, khususnya yang bisa berbasis teknologi. Dan di sini negara kita justru bisa mengembangkan uh, uh, ekonomi dengan mengikuti revolusi industri 4.0 dan menyatakan siap dengan revolusi industri tersebut dengan cara menggunakan salah satunya yaitu menggunakan aplikasi WhatsApp. Kemudian bagaimana dengan dampak negatifnya? Dampak negatifnya itu sendiri, yang pertama, data-data pribadi kita juga bisa tersebar oleh pengguna yang menjadi hacker, yang kita kenal menjadi hacker. Dan di sini tentu data-data pribadi kita bisa bocor karena kurangnya proteksi. Kemudian hal lain dari dampak negatif itu sendiri bisa menimbulkan kejahatan-kejahatan dunia maya. Kemudian, kenapa media sosial ini bisa memiliki ancaman terorisme terhadap NKRI dan juga bisa merusak kedaulatan NKRI? Yang pertama, kita tahu bahwa jebakan dan hasutan dalam media sosial sangat sulit dibedakan dengan informasi lain. Yang kedua, perekrutan kelompok teroris lebih dari sekedar soal penyebaran ujaran kebencian dan juga hoax. Kemudian yang ketiga, ada pola terorisme juga terus berubah dan berkembang seiring berjalannya waktu dan juga mengikuti perkembangan globalisasi, sehingga perlu adanya proteksi. Selain dari individu, pemerintah juga harus ikut andil dalam menjaga proteksi terhadap para pengguna media sosial. Kemudian yang terakhir, media sosial memiliki jangkauan yang sangat luas sehingga proses perekrutan lebih mudah. Misalnya saja, pesan berantai tentang ujaran kebencian dan hoax yang mudah tersebar dalam grup WhatsApp juga melalui pesan secara pribadi. Itu bisa saja terjadi karena kita tahu bahwa dalam grup WhatsApp itu sendiri kadang kita tidak mengetahui siapa saja anggotanya dan juga latar belakang mereka seperti apa. Dan juga biasanya kelompok-kelompok teroris ini lebih banyak merekrut laki-laki dengan rentang remaja hingga dewasa yang minim pengetahuan, namun perempuan bukan tidak mungkin mereka rekrut. Jadi juga bagaimana kedaulatan di sini bisa terancam apabila pemerintah kurang memberikan proteksi terhadap media sosial itu sendiri. Ini juga bisa mengancam keamanan negara yang memudahkan bentuk-bentuk kejahatan dunia maya itu masuk. Juga bisa terjadi propaganda dan lain sebagainya. Kejahatan-kejahatan dunia maya itu sendiri, misalnya penipuan identitas,
pornografi, akses ilegal, dan lain-lain. Kemudian bagaimana dengan propaganda? Misalnya dalam kepentingan politik, propaganda ini terjadi agar mereka ingin membuat halayak pro pada pemerintah ataupun pada partai politik mereka. Yang kedua, mereka ingin memecah belah masyarakat dan juga ingin menimbulkan kekacauan. Dan yang biasanya mereka gunakan adalah akun-akun, bisa saja yang pertama bisa akun asli, yang kedua akun robot, dan yang ketiga akun curian. Jadi, kami dari tim pemerintahan percaya dengan dilaksanakannya penonaktifan media sosial WhatsApp di Indonesia, ini akan mengurangi tingkat terorisme di media sosial yang dapat merusak atau mengacaukan kondisi negara dan dapat mengancam kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, terima kasih.